Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Ghafar Zen. Untuk hari ini kita akan belajar tentang syarat khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sang khatibnya. Yang pertama yakni khatib harus laki-laki. Jadi nggak boleh untuk khutbah Jumat itu khatibnya seorang perempuan, itu tidak boleh. Jadi yang pertama harus laki-laki. Terus yang kedua, khutbah Jumat harus diperdengarkan dan didengarkan oleh para jamaah sholat Jumat. Maka banyak di situ di masjid-masjid itu kalau khutbah itu pakai mikrofon atau pakai pengeras suara. Itu untuk apa tujuannya? Untuk memperdengarkan khutbahnya kepada para jamaah. Itu. Terus yang selanjutnya, khutbah disampaikan di kawasan tempat pelaksanaan sholat Jumat. Jadi nggak boleh khutbah Jumat dilaksanakan di kamar mandi apa di mana pakai mikrofon. Nah, itu harus di kawasan di tempat sholat Jumat tersebut. Pasti kalau di mana-mana itu dekatnya imam atau mimbarnya. Itu sudah memenuhi persyaratan berarti. Terus yang keempat yakni khatib harus dalam keadaan suci. Suci itu dari mana? Dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari tempatnya juga seperti itu. Pakaiannya ini juga harus dalam keadaan suci. Terus yang selanjutnya khatib harus menutup aurat. Jadi nggak boleh telanjang bulat kemudian khutbah, itu nggak boleh. Jadi auratnya laki-laki itu pusar sampai lutut, itu untuk laki-laki. Tapi yang nggak mungkin lah masa sang khatib cuma pakai celana pendek kemudian cuma pakai kaos dalam, kan nggak mungkin. Nah itu jadi sudah memenuhi persyaratan lah ya, kalau pakai pakaian seperti ini sudah memenuhi persyaratan. Terus khutbah dilakukan dengan berdiri bagi orang yang mampu. Jadi pelaksanaan khutbah atau sang khatibnya itu harus dalam keadaan berdiri kalau dia mampu. Kalau seandainya dia sakit apa-apa pakai kursi roda itu tidak masalah dalam keadaan duduk. Khutbah disertai duduk di antara dua khutbah. Jadi kenapa antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu kok khatibnya terkadang duduk, itu memang menjadi syaratnya harus tumakninah di situ. Jadi antara khutbah dan pertama, khutbah yang kedua itu dipisah oleh sang Bilal baca sholawat. Nah pada waktu baca sholawat itu sang khatib duduk. Terus yang selanjutnya rukun-rukun khutbah itu harus dilafalkan dalam bahasa Arab. Sementara isi khutbah boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Dari nanti kita setelah mempelajari tentang syaratnya khutbah, nanti kita juga akan mempelajari rukunnya khutbah. Jadi rukunnya khutbah itu harus dilafalkan dalam bahasa Arab, nggak boleh dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Itu rukunnya. Rukunnya itu pendek, nanti kita pelajari setelah video ini. Tapi kalau isinya itu pakai bahasa selain bahasa Arab tidak masalah. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Madura itu tidak masalah. Terus yang terakhir, khutbah dilakukan pada waktu zuhur. Enggak boleh sholat Jumat kemudian khutbahnya dilakukan waktu asar, itu enggak boleh. Mungkin ini penjelasan dari syaratnya khutbah Jumat. Nanti untuk pelaksanaannya, rukunnya kita bahas setelah video ini. Mungkin hanya ini ya, apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.